kita yang ngadain pasukan. Apapun caranya, kita akan menang sampai. Bisa diambil sewaktu-waktu ya, PHK cairkan gitu ya. Ini dengan P2SK ini sebenarnya tidak seperti itu, tetapi itu tadi perlu kita rumuskan bareng-bareng kebutuhan mendesaknya seperti apa yang bisa kita untuk mencairkan JHT. Kemudian lanjut Pak. Selanjutnya terima kasih. Mopa dan juga pekerja undang-undang. Nah, dalam jaminan pensiun tadi Bu Subra juga sudah sampaikan, jadi tidak menutup kemungkinan besok itu pensiun itu juga yang untuk menggenapi 40% diselenggarakan oleh lembaga kompetitif gitu Bu ya. Bisa seperti itu, jadi tidak harus BPJS saja. Jadi pemerintah membuka lembaga lain yang kompetitif untuk menyelenggarakan pensiun itu tadi. Gitu ya. Jadi untuk menutup tadi sesuai dengan konvensi ILO itu ya harus memenuhi minimal 40% dari gaji. Kalau sekarang kondisi tadi itu ya, pensiun sekarang itu batas minimalnya baru di 383.000 saat ini ya, di tahun 2023. Terus batas maksimalnya di angka 4,8, padahal startnya di angka 300, itu kan 300.000, sekarang udah 383. Terus yang batas maksimal tadinya startnya di 3 juta, sekarang udah di 4,8. Jadi ya memang setiap tahun dinaikkan sesuai dengan angka inflasi yang berlaku pada saat itu. Nah, tadi apa tuh yang mau saya sampaikan juga, kondisi JHT kita untuk saat ini itu kan seperti yang teman-teman juga sudah pahami, bisa diambil kapan saja gitu ya. Bisa diambil ketika dia sudah keluar, mengundurkan diri, PHK. Nama saya Hardiansah dari SPSI Kota Tangerang. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan, tidak banyak berkaitan dengan yang disampaikan Ibu Sumira benar ya? Berkaitan dengan Undang-Undang P2SK, dikaitkan dengan jaminan hari tua atau BPJS tenaga kerja. Gini Bu, terkait dengan JHT, harapan kami tolong jangan otak-atik lagi deh. Karena kami menganggap undang-undang yang sekarang sudah sangat relevan dan sesuai dengan keinginan para pekerja di Indonesia. Jika memang ingin ada perbaikan, upayakan berpikir bagaimana caranya menambah persentase pengembangan dari iuran yang sudah diberikan oleh para pekerja. Karena ada dana pengembangan di BPJS tenaga kerja. Itu yang ditambah supaya saldo para pekerja itu selalu bertambah signifikan. Jangan bagaimana caranya berpikir nambah iuran. Kenapa? Ini para pemilik modal semua. Para pekerja itu pemilik modal BPJS tenaga kerja. Menitipkan uangnya ke BPJS tenaga kerja untuk dikelola, diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan yang menguntungkan bagi para pekerja, agar uang yang dititipkan kepada BPJS itu selalu berkembang dan memberikan efek positif terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Itu harapan kita. Yang kedua, tadi dikatakan untuk mencapai 40% jaminan pensiun ya. Kalau mau ada kenaikan iuran, bagaimana caranya BPJS tenaga kerja bekerja sama dengan BPJS kesehatan membantu para pekerja untuk kenaikan upah setiap tahun. Kenapa? Karena kalau upahnya naik, pasti iurannya naik. Betul ya? Bukan upah pekerja selalu ditekan serendah mungkin, iuran BPJS dinaikkan, mati bunuhnya sekalian pekerjanya kalau gitu. Iya kan? Tidak pernah berpikir bagaimana apa sih yang bisa diberikan pada pekerja agar pekerja itu sejahtera. Untuk Pak dari BPJS, Pak Budi tadi heran kenapa yang mencairkan jaminan hari tua itu usianya jika dipresentasinya jauh lebih muda atau belum masuk usia pensiun. Itu pertanyaan yang sangat brilian Pak. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan tersebut. Ada apa dengan hal itu? Tapi sebetulnya itu sangat mudah dijawabnya. Karena pada saat para pekerja itu bekerja tidak bisa menabung.
Sehingga pada saat dia keluar di PHK, mau tidak mau, suka tidak suka, harapan utamanya adalah jaminan hari tua untuk menyambung hidup. Itu fakta di lapangan. Nah, yang ketiga, kesulitan para pekerja pada saat ini apabila terjadi PHK sepihak karena kelemahan buruh itu di perut. Terjadi perselisihan mulai dari tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja sampai dengan PHI. Pengusaha, walaupun undang-undang mengatakan para pihak wajib melaksanakan kewajibannya dalam arti perusahaan wajib membayar upah pada saat perselisihan berlangsung. Faktanya upah tidak dibayar lagi, Pak. Sehingga perutnya diserang sekeluarga karena upahnya sudah nggak ada, perselisihan wajib dijalani. Akhirnya apa? Nyerah. Ya udahlah, setengah ketentuan ambil aja, atau kebijakan perusahaan ambil aja. Bagaimana caranya JHT berpikir agar para pekerja kuat untuk berselisih, upah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak perusahaan ditalangin dulu oleh JHT, oleh BPJS, supaya kita kuat dalam berselisih. Karena fakta kebenarannya akan terkuat atau terungkap pada saat putusan PHI. Nanti setelah putusan PHI keluar, kalau kita memang harus mengembalikan uang tersebut, nggak masalah. Kalau memang kebenarannya sudah ada. Supaya apa? Pada saat berselisih, pekerja selalu mempunyai kekuatan untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini kami ada. Namanya siapa? Datang dari mana? Siap, nama saya Adam Nurbani dari Kabupaten Bekasi Pak, dari PUK Fajar Paper. Nah, di sini kami dapat laporan, 2 laporan Pak ya. Pertama terkait JHT purna pensiun ya. JHT purna pensiun sudah mencairkan dia JHT-nya selama dia bekerja. Nah, ini yang ditanyakan kapan saya mendapatkan uang pensiunnya yang yang terkolektif itu ya, untuk menjelang hari tuanya umuran berapa, dan kami di situ belum tahu cara regulasinya ya. Itu menurut saya merugikan Pak, merugikan pekerja karena saat ini kondisinya sangat prihatin karena tetangga saya Pak belakang rumah. Statusnya ini kasus ya? Iya, statusnya kasus ya. Terus yang kedua dari wilayah Jawa, maksudnya ke ini barusan dapat laporan info dari Kota Surakarta. Ini kebetulan dari relawan kami ya, Posko JKN dari sana mendapat laporan. Dia statusnya pekerja, masih aktif bekerja. Tiba-tiba statusnya itu non aktif. Nah, berarti kalau non aktif meninggal ya. Saat ini ada di IGD, kondisi laka lantas saat bekerja. Nah, ini di sini mungkin diperlukan yang namanya pengawas bidang penguat sumber daya manusianya dari pekerja mungkin Pak, usul kami begitu ya, dari pengawasnya. Biar bisa mengawasi cara kinerja BPJS TK, karena BPJS TK ini saat ini berjibun uangnya Pak, beda dengan BPJS Kesehatan yang selalu merugi. Nah, di sini kami butuh pengawas ya dari tenaga kerja dari serikat. Soal pengawasan. Iya, sekian, terima kasih wassalamualaikum. Kita tidak menerima undang-undang dalam bentuk omnibus. Satu undang-undang menyisir seluruh norma yang ada, sehingga kemudian kita lihat bahwa P2SK kan kita lihat nih, yang punya usulan kemudian dikasih leading sektor adalah Kementerian Keuangan. Dia menyisir uangnya yang bukan sektor dia. Ini ibarat pepatah, ada gula ada semut. Kemarin terakhir saya mendengarkan paparan dari Pak Aditya Warman ya, salah satu dewas ya. Dia sampaikan sekarang dengan bangganya BPJS ngomong dana yang dikelola 1.000 triliun. Katanya nih ya, saya juga kan mendapat dari dia gitu. Artinya apa? Jadi uang secara teknis, hal-hal yang harusnya diselesaikan oleh BPJS dalam bentuk aturan itu adalah hal-hal yang memang kembali kepada esensi dibuatnya jaminan sosial itu. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 40 2004, itu esensinya kan di situ. Semua undang-undang itu lahir dari SJSN. Di sana disebutkan kenapa ada SJSN, kemudian kenapa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial termasuk pekerja. Di sana apa tujuannya? Guna memberikan perlindungan kepada peserta dalam resiko-resiko ekonomi yang menimpa anggotanya, ya.
Termasuk di sana tujuan mulianya adalah agar terlindungi, memenuhi kebutuhan dasar layaknya. Nah, kalau tadi disebutkan kalau P2SK ngatur nanti akan dibatas usia pensiun jadi kan ini seperti beberapa tahun yang lalu kan Naker ngasih aturan ya, kemudian hanya bisa diambil tahun sekian. Nah, hari ini diatur dengan regulasi yang lebih tinggi, undang-undang. Nah, dengan dalil ini yang akun utama ini diambilnya nanti usia pensiun, kalau nggak meninggal. Kalau tadi Ibu Sumira sampaikan untuk membeli jaminan biar tidak tergantung pada anaknya. Ya tadi kata Bung Solihin, keburu mati, yang dimati anaknya juga, gitu kan? Si pekerja pengiur yang harusnya ada proteksi sosial malah ada proteksi. Ketika dia pensiun, nggak bisa ngambil, ada masa tunggu karena usia pensiun, dia butuh mendesak untuk usaha dan seterusnya nggak bisa. Terus yang kedua, dampaknya adalah ketika ada yang bisa diambil yang lebihnya tadi yang akun kedua, ya kan? Kemudian katanya competitiveness tuh ya, dibuka lah siapa yang mengelola. Saya yakin pasti akan tumbuh tuh para pengelola yang baru tuh. Ada gula, ada semua, duit banyak nih, duit siapa nih? Nah kan gitu kan? Nah belum nanti jaminannya apa, uang itu tidak hilang. Uang sekarang itu mohon maaf Bu ya, teman kita yang kerjanya pindah-pindah, kemudian dia ngambil, dia tidak nggak bisa menunjukkan pak larennya, nggak bisa ngambil duitnya. Padahal cuma sederhana persoalannya, dia nggak punya pak laren, pabriknya sudah tutup, nggak ada solusi itu hari ini. Gimana cara ngambil haknya? Padahal dia bisa menunjukkan, ini Pak, saya bulan ini ditransfer, ini bukti iuran saya ada, print outnya ada. Tapi gara-gara tidak bisa menghadirkan Pak Klarin, gak bisa diambil tuh duit dia. Terus duit-duit itu kalau kumpul 1 juta orang, kemana itu duit? Kan begitu. Nah, belum lagi bicara kalau nanti biar semua upahnya terjaminkan secara sosial, kan nanti gak ada batas tuh. Yang lebihnya tadi kemudian diserahkan ke kompetitif. Nah, ini akan membebani pekerja juga, membebani pengusaha juga. Ujung-ujungnya ya upah kita yang ditekan terus. Ya terima kasih itu aja. Jadi sekali lagi ini secara normatif sangat bertentangan menurut saya, bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang 40 2004, nomor 40 tahun 2004. Terima kasih. Ini sangat dipersulit sekali syaratnya. Untuk itu mohon ini untuk kebijakan ini untuk tidak dilaksanakan, dan dari kami mengusulkan kebijakan yang semula. Begitu pekerja ini di PHK, pensiun ataupun sudah tidak bekerja lagi, mereka bisa mencarikan dana jaminan hari tua ini untuk kelangsungan hidupnya. Karena apa? Karena begitu keluar dari bekerja, belum tentu bisa bekerja, mencari pekerjaan di perusahaan dengan mudah, apalagi dengan era-era yang sekarang. Nah, itu usul dari kami. Terima kasih. Pencairannya seperti yang ada katakan tadi, alamat gembur berkurang lagi. Saya jamin itu berkurang lagi. Tidak sangat tren untuk si PP, gerak sendiri bapak. Gunanya apa? Usia pensiun di Undang-Undang Tenaga Kerja ditetapkan apa ada usia pensiunnya? Undang-Undang Tenaga Kerja ada usia pensiun. Usulnya apa Bu? Loh enggak, saya tanya dulu ini. Sama tak wakili Mas. Tak wakili. Pikiran logika sama untuk pelaksanaan kayak orang masukan. Pemerintah kasih masukan, kalau nggak mau kasih masukan, kita yang ngasih masukan. Apapun jalannya, kita akan mentang sampai habis-habisan kalau jatuh. Sikat Pak D. Saya nggak mau usia pensiun diperpendek, saya nggak mau. Nggak manusiawi itu. Harus dibatasi usaha baru ambil, sekarang bakso ambil. Enak sekali seperti kantor kayak malaikat kan. Sampai bagianmu masih 30%. Skala kita skala nasional. Iya. Ada dari Papua, ada dari Iya. Sumira yang berkaitan tadi dengan usia pensiun, tapi betul tadi Pak di usia pensiun Undang-Undang 13 tidak menyebutkan usia pensiun berapa ya. Yang menyebutkan usia pensiun itu memang ada di peraturan pemerintah terkait dengan JHT dan juga di JP. Terus kemudian untuk yang nomor 2 Bekasi tadi ya Pak,
ini berkaitan tadi ya, saya ada beberapa mungkin tadi mengarah ke Bu Sumira, ada juga beberapa yang tadi mengarah ke kita. Yang lembaga kompetitif nanti mungkin Bu Sumira gitu ya, karena memang lembaga di Bu Sumira pun juga pasti akan belum bisa menjawab secara detailnya gitu ya, karena lembaga kompetitif ini seperti apa. Nah, siapa itu kan kita juga belum jelas ya Pak. Apakah nanti itu dibentuk pemerintah, apakah yang udah ada saat ini kita juga belum tahu, karena untuk saat ini itu DPLK-nya udah banyak gitu. Itu kan lembaga juga menyelenggarakan program pensiun, dana pensiun, lembaga keuangan DPLK sudah banyak. Apakah nanti pemerintah akan bikin lagi, kita juga belum tahu seperti itu. Terus yang ini saya singkat-singkat aja, tadi yang JHT yang terkait dengan pack clearing Pak. Sebenarnya pack clearing itu sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi Pak. Jadi sekarang untuk mungkin sebagian teman-teman juga sudah paham ya, kalau pack clearing sekarang udah tidak dibutuhkan syarat untuk pengambilan JHT kan? Belum semua. Jadi sekarang pack clearing itu memang sudah nggak kita mintakan lagi kan. Dan sekarang pengambilan JHT itu ada 3 kanalnya Pak. Iya. Teman-teman sekalian. Jadi pertama kanalnya adalah datang langsung ke kantor BPJS. Yang kedua kanalnya lewat lapak asik. Lapak asik itu layanan tanpa kontak fisik, daftarnya lewat online dan dia cukup di rumah saja. Nanti nunjukin dokumen dan tidak ada dokumen pack clearing yang diminta. Gitu. Terus kemudian yang ketiga lewat aplikasi JMO Pak, teman-teman. Jadi JMO itu sekarang lebih enak lagi. Dia nggak ada dokumen apapun yang diminta, tapi dia syaratnya adalah pengkiriman data di dalam aplikasi itu. Jadi untuk nanti ada biometrik, sudah ngajukan di situ. Cairnya juga nanti lewat itu aja udah, lewat aplikasi aja nanti. Tapi untuk sementara ini untuk saldo yang di bawah 10 juta rupiah. Untuk yang di atas itu sementara memang masih progres. Karena memang aplikasi ini masih baru gitu ya artinya. Tapi sudah bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman juga di sana. Terus yang tadi yang Pak satu ini Ardiansa Kota Tangerang, pengembangan JHT, upahnya dinaikin. Oh iya, pengembangan JHT dimaksimalkan itu sebenarnya kalau bisa tuh dimaksimalkan dari sisi imbal hasilnya ya Pak, bukan dari sisi iuran gitu kan Pak. Betul. Tapi perlu teman-teman juga pahami bahwa kalau di regulasinya teman-teman sekalian, JHT itu imbal hasilnya itu harus diberikan minimal harus sesuai dengan bunga deposito yang berlaku pada saat itu. Bunga deposito pemerintah ya Pak pada saat itu berlaku. Tapi pada kenyataannya imbal hasilnya itu selalu melebihi dari bunga deposito yang ditetapkan pemerintah. Kita ada 6 portofolio investasinya, tidak cuma ada di deposito, ada juga di saham, ada di SBM, kemudian ada di obligasi dan lain-lain, dan itu dikembalikan lagi kepada pesertanya. Nah, makanya sekarang sampai detik ini pun pengembangan JHT-nya teman-teman sekalian itu pasti lebih besar dari bunga deposito perbankan yang ditetapkan pemerintah pada saat itu. Jadi kalau hari ini misalkan contohnya bunga deposito misalkan 4%, pasti bunga JHT-nya teman-teman lebih dari 4%. Nah, kalau bisa jangan lagi Pak ya, karena memang itu karena dalam penempatan investasi itu sudah diatur sama pemerintah, nggak boleh kemana dan harus di mananya itu harus jelas. Secara persentase yang atur memang dari BPJS, cuman untuk menempatkan di mananya itu harus setransparan mungkin dan juga ditempatkan di lembaga-lembaga yang kredibel. Makanya kalau naruh di saham itu pasti yang LQ 45 Pak, teman-teman gitu. Jadi kayak kemarin kan teman-teman udah paham lah ya, ada kasus Asabri, ada kasus Jiwasraya dan lain-lain gitu ya, itu terimbas dengan penempatan dana. BPJS sampai saat ini penempatan dananya sesuai dengan aturan yang pemerintah tetapkan. Makanya imbal hasilnya juga masih sesuai dengan apa yang ditetapkan. Terus kalau nanti ada yang belum terjawab bisa dikonfirmasi ulang lagi Pak. Ini saya karena waktunya juga ya. Terus tadi yang pertanyaan kelima, ini menarik tadi yang pertanyaannya ini saya kira kita share ulang aja, kita kan informasikan lagi. Jadi ada nih kasus tadi betul itu, JHT-nya udah cair, JP-nya belum. Ya kan usia pensiun perusahaan sudah ditetapkan, katakanlah perusahaan menetapkan usia pensiun 50 dia keluar pensiun gitu ya, JHT-nya diambil pasti cair. Nah tapi JP-nya pasti belum cair karena JP-nya mengikuti usia pensiun JP, karena usia pensiun JP untuk saat ini ditetapkan berapa? 58. Berarti kalau dia 50 berarti 8 tahun lagi. Memang aturannya seperti itu. Ya saya paham lah yang dimaksud sama teman-teman ini terlalu lama nunggunya, gitu kan? Apakah nanti bisa dikurangi? Nah, mudah-mudahan nanti di P2SK ini bisa mengatur ke sana nih, gitu kan? Bisa memotong terkait dengan
usia pensiun tadi yang tidak harus panjang. Bahkan tadi Pak Solihin ya Surabaya sampai usia 65 tahun gitu, panjang banget itu. Jangan-jangan itu udah nggak hidup ya Pak. Malah kita nggak menikmati pensiun, menikmati bisa istirahat anak kita gitu kan. Nah itu, tapi itu kondisinya memang saat ini seperti itu. Jadi memang banyak pertanyaan dari teman-teman pekerja itu ketika bisa ambil JHT, JP-nya masih belum cair. Tapi bukan berarti JP itu tidak bisa cair saat ini. Bisa dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisinya apa? Misalkan terjadi resiko meninggal dunia, maka si ahli warisnya bisa mendapatkan pensiun berkala saat ini juga. Atau mungkin dia catatan tetap, maka pensiunnya juga cair saat itu juga. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu itu, tidak dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal, JHT itu pasti baru mulai akan dibayarkan dari tahun 2030 karena iurannya harus mencapai 15 tahun. Mungkin saya kira itu ya Pak dari saya. Makasih Pak Budi. Ini giliran Ibu Sulir. Ya, terima kasih Pak Chandra, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tadi lebih banyak masukan kami catat ya. Yang pertama terkait dengan usia pensiun, memang betul kita di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak menyebutkan usia pensiun bekerja. Tidak ada di sana. Yang ada bahwa usia pensiun itu diatur dalam PP atau PKB perusahaan gitu ya Pak ya. Itu PKB itu kan dirundingkan gitu ya Pak. Itu monggo Bapak Ibu.